semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Nisa Suari. Saya dari kelas SI 4301 dengan NIM 1202190117 dan tergabung dalam kelompok 12 atau disebut juga Overhead Cost Controlling. Baik, saya mulai saja. Yang pertama mengenai modul controlling. Apa itu modul controlling? Jadi modul controlling adalah salah satu modul SAP yang digunakan oleh banyak perusahaan. Modul CO ini adalah modul yang memiliki metode slicing dan dicing data. Jadi dalam modul CO ini ada pemilihan dan juga pemotongan data-data berdasarkan dimensi tertentu. Modul ini mendukung koordinasi, pemantauan, dan optimalisasi semua proses pada perusahaan yang menekankan pada biaya-biaya dari perspektif pengelolaan internal, serta juga menampilkan tampilan profitabilitas di luar daripada laporan keuangan pokok. Kemudian saya lanjutkan, jadi modul controlling atau controlling ini sering juga disebut sebagai accounting management, yang erat juga ada hubungannya dengan modul finance atau FI. Jadi cakupan area atau komponen yang ada dalam modul controlling yaitu pertama overhead management atau COOM, kemudian profitability analysis COPA, dan juga product costing atau COPC. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalkan nama saya Ibnu Zulkarnain. Saya dari SI 4309, nama NIM saya 1202194207. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul controlling. Salah satunya yaitu overhead management area. Nah, overhead management area itu terbagi menjadi 4, yaitu COOMO CCA, ada COOM CEL, dan COOM UPA, dan COOM ABC. Nah, selanjutnya apa sih COOM OPA itu? COOM OPA itu atau juga disebut sebagai internal order. Internal order itu pesanan internal biasanya digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, dan menyelesaikan biaya pekerjaan internal yang ada di sebuah perusahaan. Nah, sistem SAP yang digunakan mungkin bisa digunakan untuk memantau pesanan internal dalam sepanjang siklus yang dilewati. Pada implementasinya, manajemen pesan dalam perusahaan biasanya membedakan antara pesanan yang berorientasikan penjualan dan pesanan internal. Juga COM OPA itu merupakan bisa juga digunakan untuk memantau biaya overhead dan mengontrol cost center lebih detail serta pemantauan investasi. Selanjutnya juga ada COOM ABC. Apa itu COOM ABC? Atau disebut juga Activity Based Costing. Activity Based Costing itu memungkinkan untuk menghitung biaya produk lebih akurat pada area overhead. Nah, kalau COOM OPA itu dia memantau, kalau COOM OBC ini menghitung lebih detail agar lebih akurat dalam penyampaian data. Tujuannya juga sebagai memberikan tampilan overhead yang berorientasikan proses dan lintas fungsi. Contohnya seperti pada gambar berikut. ABC, Activity Based Costing, mengiris bagian COOM ABC dan COPC, COPA pada proses. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Dirgawan dari SI 4307, NIM saya 12021900151 dari kelompok 12, kelompok controlling. Berikut saya akan menjelaskan tentang product costing atau COPC atau product costing controlling. Product costing digunakan untuk mencari nilai biaya, internal order, serta profitabilitas dan akuntansi manajemen untuk produksi. Konfigurasi penetapan biaya melibatkan dua area pengaturan, yaitu pengendalian biaya produk dan pengendalian objek biaya.
Penetapan biaya produk didasarkan pada cost center dengan tujuan merencanakan jumlah dan total biaya di setiap cost center di pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan dari kelompok 12 yang membahas controlling pada SAP. Di sini saya akan membahas pada bagian profitability analysis atau COPA. Profitability analysis ini dapat memungkinkan user untuk melaporkan data penjualan dan juga data pendapatan dengan menggunakan karakteristik berbeda. COPA ini ada dua tipe, yaitu account based dan costing based. Data-data COPA ini diperoleh dari sales and distribution, material management, dan modul CO atau controlling SAP. COPA dirancang sebagai sarana pelaporan strategis serta pelaporan keuangan. COPA digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar terutama untuk mengambil keputusan strategis dan keuangan ini. Selanjutnya ada tipe-tipe dari COPA. Ada COPA ACT, itu tipenya untuk flows of actual values. Selanjutnya ada COPA ACT AG, itu untuk transfer of customer rebate agreements. Selanjutnya ada COPA ACT BI, itu untuk transfer of billing document. Selanjutnya ada COPA ACT DE, itu untuk data entry. Dan ada COPA ACT-OH, itu transfer overhead. Selanjutnya ada COPA ACT-PA untuk periodic adjustment. Selain itu ada banyak lagi tipe dari COPA. Setahu saya ada 20-an tipe dari COPA ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yiri Nugraha dengan NIM 120219338 dari kelas SI 4304. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Profit Center Accounting. Dalam menganalisis laba dan rugi perusahaan digunakan ada yang namanya itu Profit Center Accounting. Yang dimana Profit Center Accounting ini termasuk dalam modul CO. Nah, COPA ini digunakan untuk membantu organisasi menganalisis profitabilitas sesuai dengan segmen pasar dengan mengekstraksi data terkait penjualan, laba, rugi, dan biaya dari modul lainnya. Nah, data yang relevan dengan keuntungan ditampilkan berdasarkan periode. Nah, Profit Center Accounting ini menggunakan akuntansi periode dan akuntansi biaya penjualan. Jadi, akuntansi atau yang biasa kita sebut Profit Center Accounting ini menyediakan atau menampilkan gitu informasi untung dan rugi pada suatu perusahaan. Nah, metode yang digunakan oleh Profit Center Accounting ini adalah menggunakan metode akuntansi periode. Jadi kita tuh bisa melihat atau mengidentifikasi setiap lini produk, divisi, wilayah, geografis, kantor, lokasi produk, atau fungsi-fungsi lainnya, organisasi. Nah, perbedaan antara pusat biaya atau cost center dan Profit Center Accounting ini, jadi kalau pusat biaya itu cuma bisa mewakili biaya individu gitu. Nah, kalau misalkan ini tuh bisa ditampilin dengan periode tertentu gitu. Nah, Profit Center Accounting ini juga bisa mengarahkan semua informasi terkait profitabilitas dan neraca ke pusat laba. Ini pun membantu kita gitu atau suatu perusahaan gitu lebih mudah gitu untuk persyaratan pelaporan. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang Profit Center Accounting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yolanda Fiza dari kelompok controlling. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang manfaat implementasi controlling di suatu organisasi atau perusahaan. Apa aja sih manfaat controlling di suatu organisasi atau perusahaan? Pertama, melakukan product costing, perhitungan production cost dan varian. Yang kedua, menjalankan metode activity based costing. Ketiga, melacak biaya terkait proyek tertentu. Keempat, melacak dan merencanakan biaya overhead. Yang kelima, melaporkan profitabilitas melalui jalur produk, divisi, atau pengukuran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.